Pernahkah kamu membayangkan, sebuah kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang secara drastis? Kisah kali ini benar-benar bikin hati terenyuh sekaligus takjub. Seorang TKW yang hidup sederhana, tanpa ragu menolong seorang pria bule gembel tunawisma yang tubuhnya kotor dan terabaikan. Dengan penuh keikhlasan, ia membersihkan tubuh pria tersebut. Namun siapa sangka, setelah dibersihkan, pria bule itu berubah menjadi sosok yang tampan dan berwibawa. Dan yang paling mengejutkan, pria yang dikira tunawisma ini ternyata adalah pemilik showroom mobil mewah. Ia jatuh ke titik terendah hidupnya karena depresi setelah ditipu oleh mantan pacarnya. Lalu bagaimana nasib sang TKW setelah mengetahui kebenaran yang mengejutkan ini? Apakah kebaikannya akan berbuah kebahagiaan, atau justru membawa masalah baru? Sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, jangan lupa like video ini. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. Di sebuah kota besar di Amerika, Nur Hayati memulai harinya sejak pagi buta. Udara dingin masih menusuk tulang saat ia berjalan cepat menuju halte bus. Mengenakan jaket tipis yang sudah lama menemaninya bekerja, wajahnya terlihat lelah, namun matanya menyimpan keteguhan yang tidak pernah padam. Nur Hayati adalah seorang TKW asal Indonesia yang bekerja sebagai pelayan restoran kecil. Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, ia menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Setiap hari rutinitasnya hampir sama, bekerja, pulang, lalu beristirahat untuk kembali bekerja esok hari. Di dalam bus, ia duduk sambil menggenggam tas kecilnya. Di dalam tas itu tersimpan foto orang tuanya. Dalam hati ia berbisik pelan, "Bu, Pak, Hayati masih kuat. Doakan dari jauh ya." Sesampainya di restoran, Nur Hayati langsung mengganti pakaian kerjanya. Seorang rekan kerja menyapanya, "Nur, kamu datang lebih pagi lagi." Nur Hayati tersenyum kecil. "Iya, nggak apa-apa, biar kerjaan cepat selesai." Ia dikenal sebagai pelayan yang rajin dan ramah. Senyumnya selalu tulus, meski hidupnya tidak mudah. Pelanggan sering merasa nyaman dilayani olehnya. "Good morning, Miss," kata seorang pelanggan. "Good morning, Sir. What would you like to order?" jawab Nur Hayati dengan bahasa Inggris yang sederhana namun sopan. Di sela-sela kesibukan, Nur Hayati membersihkan meja, mengangkat piring kotor, dan membantu dapur tanpa mengeluh. Meski gajinya tidak besar, ia selalu menyisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung halaman. Suatu hari, rekannya bertanya, "Kenapa kamu selalu bekerja sekeras ini, Nur?" Nur Hayati berhenti sejenak, lalu menjawab pelan, "Karena hidup nggak selalu ramah. Kalau kita nggak kuat, siapa lagi?" Saat jam istirahat tiba, Nur Hayati duduk di sudut belakang restoran, hanya ditemani segelas air putih dan roti sederhana. Ia menatap jalanan dari balik jendela, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Dalam hatinya ia berkata, "Entah sampai kapan aku di sini, tapi selama aku bisa bertahan, aku akan tetap jujur dan baik." Nur Hayati tidak pernah menyangka, di kota asing ini, kebaikan hatinya akan mempertemukannya dengan sebuah takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Nur Hayati pulang kerja sedikit lebih sore dari biasanya. Tubuhnya lelah, kaki terasa pegal setelah seharian mondar-mandir melayani pelanggan. Ia berjalan perlahan menyusuri trotoar, berniat langsung menuju halte bus seperti biasa. Namun langkahnya terhenti ketika pandangannya tertuju pada sosok pria yang duduk bersandar di dinding bangunan tua, tidak jauh dari restoran tempatnya bekerja. Pakaian pria itu lusuh dan kotor, rambutnya panjang, acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya, janggutnya tidak terurus, dan bau tidak sedap tercium bahkan dari jarak beberapa langkah. Banyak orang lewat menutup hidung atau mempercepat langkah mereka. Nur Hayati ikut melambat. Di depan pria itu, sebuah gelas plastik kosong tergeletak. Pria tersebut menunduk, menatap tanah, seolah sudah terbiasa diabaikan. Nur Hayati menelan ludah, hatinya terasa tidak nyaman. "Ya Allah," gumamnya pelan, "kasihan sekali." Ia hampir melanjutkan langkahnya. Dalam benaknya, ia mengingat pesan ibunya. Di negeri orang, jangan cari masalah, fokus kerja saja. Namun entah mengapa, langkah Nur Hayati terasa berat untuk pergi.
Ia berhenti, menoleh kembali ke arah pria itu. Pria tersebut mengangkat wajahnya perlahan, matanya kosong, namun tampak lelah, sangat lelah. Pria itu berbisik dengan suara serak. "Maaf, ada makanan sisa?" Nurhayati terdiam, dadanya terasa sesak. Ia mengingat roti kecil yang belum ia makan di tasnya. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri pria itu. "Ini, saya punya sedikit," kata Nurhayati sambil mengulurkan roti. Pria itu terkejut, matanya membesar, seolah tidak percaya masih ada orang yang mau mendekat. "Terima kasih," katanya lirih. Ia menerima roti itu dengan tangan gemetar, lalu memakannya perlahan, seolah takut roti itu akan hilang jika terlalu cepat disantap. Nurhayati jongkok di depannya, menjaga jarak agar pria itu tidak merasa terancam. "Nama kamu siapa?" tanya Nurhayati dengan suara lembut. Pria itu terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Robert." "Sudah lama di sini?" Robert mengangguk lemah. "Entahlah, rasanya sudah lama sekali." Nurhayati melihat lebih jelas kondisi Robert. Kulitnya kotor, ada luka kecil di lengannya, dan bajunya basah entah oleh hujan atau keringat. Tapi di balik semua itu, Nurhayati merasakan sesuatu yang aneh. Ada kesedihan yang dalam di mata Robert, bukan sekadar lapar, tapi seperti orang yang kehilangan segalanya. "Kenapa kamu sendirian?" tanya Nurhayati hati-hati. Robert tersenyum pahit. "Karena semua orang pergi." Jawaban itu membuat Nurhayati terdiam. Ia tidak bertanya lagi. Ia tahu, terkadang seseorang hanya butuh didengar, bukan diinterogasi. Beberapa orang yang lewat memandang Nurhayati dengan heran. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Namun Nurhayati tidak peduli. Ia berdiri, lalu berkata, "Tunggu sebentar ya." Nurhayati kembali ke restoran, lalu keluar membawa sebotol air dan tisu. Ia memberikannya pada Robert. "Bersihkan wajahmu dulu, pelan-pelan saja." Robert menatap Nurhayati dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu baik sekali?" tanyanya. Nurhayati tersenyum tipis. "Karena saya juga pernah merasa sendirian." Disitulah, tanpa mereka sadari, sebuah pertemuan sederhana di pinggir jalan mulai menuliskan takdir besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Malam mulai turun perlahan, lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menerangi trotoar yang semakin sepi. Nurhayati berdiri beberapa langkah dari Robert, menatapnya dalam diam. Hatinya sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Di negeri orang seperti ini, menolong orang asing bukan perkara mudah. Banyak risiko, banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nurhayati tahu betul itu. Dalam benaknya, suara ibunya kembali terngiang. "Hati-hati, nak. Jangan mudah percaya pada orang yang tidak kamu kenal." Nurhayati menarik napas panjang. Ia menatap Robert yang kini duduk memeluk lututnya, menggigil kedinginan. Roti yang tadi diberikan sudah habis, tapi rasa lapar di wajah Robert belum sepenuhnya hilang. "Mas," Nurhayati memanggil pelan. Robert mengangkat wajahnya. "Iya, kamu sudah makan hari ini selain tadi?" Robert menggeleng perlahan. "Belum." Jawaban singkat itu membuat hati Nurhayati terasa perih. Ia menunduk, lalu duduk di bangku dekat trotoar, tepat di samping Robert, meski masih menjaga jarak. "Kalau aku pergi sekarang, apa yang akan terjadi padanya?" batin Nurhayati. Seorang pejalan kaki lewat sambil berbisik pada temannya. "Kenapa perempuan itu duduk dekat gelandangan?" Temannya menjawab pelan. "Entahlah, mungkin tidak tahu bahaya." Nurhayati mendengar itu, tangannya mengepal. Ia merasa takut, tapi rasa iba jauh lebih besar. Ia menoleh ke arah Robert. "Kamu punya keluarga?" tanyanya. Robert terdiam lama, matanya menatap kosong ke arah jalan. "Pernah," jawabnya akhirnya. "Tapi sekarang sudah tidak ada." Nada suaranya datar, tapi ada luka yang dalam di baliknya. Nurhayati mengangguk pelan. "Saya juga jauh dari keluarga," katanya jujur. "Saya bekerja di sini sendirian." Robert menoleh, menatap Nurhayati lebih lama dari sebelumnya. "Kamu tidak takut padaku?" tanyanya pelan. Nurhayati tersenyum kecil, meski hatinya berdebar. "Takut itu ada," jawabnya. "Tapi saya lebih takut kalau membiarkan orang yang butuh bantuan." Kalimat itu keluar begitu saja, bahkan Nurhayati sendiri terkejut dengan keberaniannya. Ia berdiri, lalu mengambil keputusan besar dalam hidupnya. "Robert," katanya tegas namun lembut. "Di dekat tempat tinggalku ada kamar mandi umum, tidak jauh dari sini." Robert menatapnya bingung. "Untuk apa?" "Kamu bisa membersihkan diri di sana, airnya hangat," kata Nurhayati. "Kamu tidak harus bicara banyak,
Saya hanya ingin kamu lebih nyaman malam ini. Robert terdiam, tangannya gemetar. Kamu yakin? Banyak orang mengusirku. Nurhayati mengangguk. Saya yakin. Ia lalu menambahkan, tapi kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh menolak. Robert menunduk. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Aku sudah lama tidak diperlakukan seperti manusia. Kalimat itu membuat mata Nurhayati berkaca-kaca. Mereka berjalan pelan menyusuri trotoar. Nurhayati berjalan sedikit di depan, sesekali menoleh untuk memastikan Robert masih mengikutinya. Dalam hati, Nurhayati terus berdoa, "Ya Allah, lindungi aku. Jika ini salah, ampuni aku. Tapi jika ini benar, kuatkan aku." Keputusan Nurhayati malam itu bukan keputusan kecil. Ia tidak tahu bahwa langkah sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi Robert, tetapi juga bagi hidupnya sendiri. Kamar mandi umum itu terlihat sederhana, namun cukup bersih. Lampunya temaram, air mengalir pelan, dan uap tipis mulai memenuhi ruangan. Nurhayati berdiri di depan pintu, menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk bersama Robert. Robert terlihat ragu, ia berdiri kaku, menunduk, seolah merasa malu dengan kondisi dirinya sendiri. "Sudah lama aku tidak mandi," ucap Robert pelan, "aku bahkan lupa rasanya air bersih." Nurhayati menoleh, lalu berkata lembut, "Tidak apa-apa, semua orang pernah berada di titik terendah." Ia mengambil sabun, handuk bersih yang baru dibelinya di toko kecil, dan pakaian sederhana yang juga ia beli dengan sisa uangnya. "Ini untuk kamu," kata Nurhayati sambil menyerahkan pakaian itu. "Tidak baru, tapi bersih." Robert menerima pakaian itu dengan tangan gemetar. "Kamu terlalu baik untukku." Nurhayati menggeleng pelan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia ke manusia." Awalnya Robert mencoba membersihkan dirinya sendiri, namun tubuhnya terlihat lemah. Nurhayati ragu sejenak, lalu mengambil keputusan dengan hati yang mantap. "Kalau kamu tidak keberatan," katanya hati-hati, "saya bantu, supaya lebih cepat dan kamu tidak kedinginan." Robert menatap Nurhayati, matanya berkaca-kaca. "Aku percaya padamu." Dengan penuh kehati-hatian, Nurhayati membantu membersihkan tubuh Robert. Ia mengalirkan air hangat, menyabuni perlahan, dan membersihkan kotoran yang sudah lama menempel. Tidak ada rasa jijik di wajahnya, hanya empati dan ketulusan. Sesekali Robert menghela napas panjang. "Rasanya seperti dilahirkan kembali," katanya lirih. Nurhayati tersenyum kecil. "Berarti kamu masih punya harapan." Setelah tubuh Robert bersih, Nurhayati mengambil gunting kecil dan alat cukur sederhana. Rambut Robert yang panjang dan kusut membuat wajahnya tertutup bayangan. "Boleh saya rapikan rambutmu?" tanya Nurhayati. Robert mengangguk. "Terserah kamu, aku sudah pasrah dengan penampilanku." Dengan tangan yang hati-hati, Nurhayati mulai memotong rambut Robert. Helai demi helai jatuh ke lantai, wajah Robert perlahan mulai terlihat lebih jelas. Garis rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan sorot matanya berubah. Nurhayati berhenti sejenak, menatap wajah itu. "Mas Robert," katanya pelan, "kamu sebenarnya tampan." Robert tertawa kecil, tidak percaya. Sudah lama tidak ada yang mengatakan itu. Setelah rambutnya rapi dan janggutnya dicukur, Robert menatap dirinya di cermin kecil di dinding. Ia terdiam lama. "Itu, aku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nurhayati berdiri di belakangnya. "Iya, itu kamu yang sebenarnya." Air mata perlahan jatuh dari mata Robert. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku hampir lupa siapa diriku," katanya terisak. Nurhayati meletakkan tangannya di bahu Robert, memberi kekuatan. "Kamu tidak hilang, kamu hanya tersesat sementara." Malam itu, bukan hanya tubuh Robert yang dibersihkan, tapi juga luka batin yang perlahan mulai sembuh. Setelah semuanya selesai, Robert keluar dari kamar mandi umum dengan langkah pelan. Rambutnya kini pendek dan rapi, wajahnya bersih, dan tubuhnya dibalut pakaian sederhana yang pas di badannya. Ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Nurhayati yang sedang merapikan tasnya menoleh perlahan. Langkahnya terhenti. Ia terdiam cukup lama, menatap sosok di hadapannya. Dadanya terasa berdebar tanpa alasan yang jelas. "Mas Robert," ucapnya pelan. Robert tersenyum canggung. "Ada yang aneh?" tanyanya. Nurhayati menggeleng cepat. "Bukan aneh," jawabnya jujur. "Cuma, kamu berubah sekali." Robert menunduk,
lalu tersenyum kecil. Aku bahkan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mereka berjalan keluar, udara malam terasa berbeda, lampu jalan menyinari wajah Robert dengan jelas, dan untuk pertama kalinya orang-orang yang lewat tidak lagi menghindar. Seorang wanita yang melintas sempat menoleh 2 kali. Dia tampan, bisiknya pada temannya. Robert mendengar itu, ia terdiam, lalu tertawa kecil dengan suara getir. Lucu ya, katanya pada Nurhayati. Baru beberapa jam lalu, orang-orang menutup hidung saat melewatiku. Nurhayati menjawab pelan. Penampilan memang sering menipu. Mereka berhenti di depan etalase kaca sebuah toko. Robert menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah itu tampak dewasa, tegas, dan berwibawa, bukan wajah seorang tunawisma. Aku ingat wajah ini, katanya lirih. Wajah sebelum semuanya hancur. Nurhayati menatapnya penuh rasa ingin tahu. Maksud kamu? Robert menggeleng. Nanti, jawabnya singkat. Aku belum siap. Nurhayati tidak memaksa. Tidak apa-apa, katanya. Setiap orang punya waktunya sendiri. Beberapa orang kini menyapa Robert dengan anggukan ramah. Bahkan seorang penjaga toko berkata, "Malam, Tuan." Robert tersenyum kaku. Ia hampir lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan hormat. Ia menoleh ke Nurhayati. "Semua ini karena kamu." Nurhayati menggeleng cepat. "Bukan," katanya, "itu karena kamu memang layak." Robert terdiam, kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari apapun. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan, sosok Robert bukan lagi pria gembel yang terabaikan. Ia kembali menjadi manusia yang dilihat, dihargai, dan diakui keberadaannya. Dan bagi Nurhayati, perubahan itu bukan hanya tentang fisik, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di hatinya, perasaan yang belum ia fahami, namun terasa hangat dan menenangkan. Tanpa mereka sadari, perubahan yang mengejutkan ini hanyalah awal dari rahasia besar yang segera terungkap. Malam semakin larut, Nurhayati dan Robert duduk di bangku taman kecil tak jauh dari tempat mereka tadi. Angin berembus pelan, membawa suasana yang terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Robert terlihat gelisah, ia beberapa kali menarik napas panjang, lalu menatap tangannya sendiri, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Nurhayati," panggilnya pelan. "Iya," jawab Nurhayati sambil menoleh. "Aku berutang kejujuran padamu," kata Robert. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Nurhayati terdiam, ia bisa merasakan perubahan nada suara Robert, lebih serius, lebih berat. "Kalau kamu belum siap, tidak apa-apa," katanya lembut. "Saya tidak memaksa." Robert menggeleng. "Tidak, justru karena kamu sudah terlalu baik. Aku tidak ingin kamu menolong orang yang salah." Ia menatap lurus ke depan, lalu mulai bicara perlahan. "Namaku Robert," katanya. "Aku bukan tunawisma sejak awal." Nurhayati menyimak tanpa menyela. "Aku pernah punya segalanya," lanjut Robert. "Bisnis besar, uang, rumah, dan kehidupan yang terlihat sempurna." Nurhayati terkejut, tapi wajahnya tetap tenang. "Bisnis apa?" tanyanya hati-hati. Robert tersenyum pahit. "Showroom mobil mewah, aku pemiliknya." Nurhayati terdiam cukup lama. "Pemilik, showroom mobil," ulangnya pelan. Robert mengangguk. "Aku membangunnya dari nol, mobil mahal, pelanggan kelas atas, hidup yang sibuk." Ia tertawa kecil tanpa tawa. "Orang-orang mengenalku, menghormatiku." Nurhayati menunduk. "Lalu apa yang terjadi?" Wajah Robert mengeras, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku jatuh cinta pada orang yang salah," katanya lirih. "Mantan pacarku." Ia mengepalkan tangan. "Aku percaya sepenuhnya padanya. Semua akses keuangan, semua dokumen, aku serahkan." Nurhayati menutup mulutnya perlahan. "Dan dia?" "Iya," potong Robert. "Aku ditipu, uangku habis, bisnisku hancur, namaku tercemar." Robert menunduk dalam. Dalam waktu singkat, semuanya runtuh. Nurhayati bisa merasakan sakit di setiap kata yang keluar dari mulut Robert. "Kenapa kamu tidak minta bantuan?" tanyanya pelan. "Keluarga atau teman?" Robert menggeleng lemah. "Aku malu, terlalu malu." Ia menghela napas panjang. "Depresi membuatku menjauh dari semua orang. Aku pergi, menghilang, dan akhirnya hidup di jalanan." Sunyi menyelimuti mereka. Nurhayati menatap Robert dengan mata yang basah. "Mas Robert," katanya pelan, "kamu tidak bodoh, kamu hanya terlalu percaya." Robert menoleh, terkejut. "Kamu tidak membenciku?" Nurhayati menggeleng. "Kenapa harus membenci? Semua orang bisa jatuh, yang penting mau bangkit." Robert menunduk,
Air mata jatuh ke pipinya. Aku merasa tidak pantas hidup, katanya lirih. Tapi kamu memperlakukanku seperti manusia. Nurhayati tersenyum lembut. Karena memang itu yang kamu adalah, manusia yang sedang terluka. Malam itu, rahasia besar Robert akhirnya terbuka. Ia bukan pria gembel tanpa masa depan, melainkan seseorang yang kehilangan arah karena pengkhianatan dan rasa putus asa. Dan bagi Nurhayati, pengakuan itu tidak mengubah sikapnya sedikit pun. Robert menatap langit malam yang gelap. Lampu taman menyinari wajahnya dari samping, memperlihatkan garis lelah yang selama ini tersembunyi di balik kerapian barunya. Ia menarik napas panjang, seolah hendak membuka kembali luka yang selama ini ia kubur dalam diam. Ada hal-hal yang belum aku ceritakan, katanya pelan. Hal-hal yang membuatku benar-benar hancur. Nurhayati duduk tenang di sampingnya. Saya mendengarkan, katanya singkat namun tulus. Robert mengangguk. Setelah aku ditipu, bukan hanya uangku yang hilang, kepercayaanku pada hidup juga ikut hilang. Ia mulai bercerita bagaimana satu persatu asetnya disita, bagaimana orang-orang yang dulu memujinya mendadak menjauh, bahkan ada yang berpura-pura tidak mengenalnya. Teleponku tidak pernah berhenti berbunyi, katanya lirih. Bukan untuk membantu, tapi menagih. Nurhayati mengepalkan tangannya sendiri, ikut merasakan sakit itu. Aku mencoba bertahan, lanjut Robert. Aku menjual barang-barangku, menginap di tempat murah, berharap semuanya bisa diperbaiki. Ia tertawa pahit. Tapi setiap hari terasa semakin berat. Robert menunduk, suaranya mulai bergetar. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap pagi aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bangun? Nurhayati menelan ludah. Mas, katanya pelan, ada hari di mana aku berdiri lama di depan sungai, lanjut Robert. Aku berpikir, mungkin lebih baik semuanya selesai. Nurhayati langsung menoleh, wajahnya pucat. Tapi kamu tidak melakukannya, katanya cepat. Robert menggeleng. Tidak, ada suara di kepalaku yang berkata, mungkin masih ada satu alasan untuk bertahan. Namun alasan itu tidak cukup kuat. Robert akhirnya benar-benar kehilangan arah. Ia berhenti menghubungi siapapun, membiarkan dirinya jatuh semakin dalam. Aku tidur di bangku taman, di lorong gelap, katanya. Aku merasa bukan siapa-siapa. Air mata jatuh perlahan dari mata Nurhayati. Setiap orang yang lewat, lanjut Robert, melihatku seperti sampah. Ia terdiam lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan. Yang paling menyakitkan bukan lapar atau dingin, tapi merasa tidak dianggap ada. Nurhayati tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Kamu kuat, katanya akhirnya, karena kamu masih hidup sampai sekarang. Robert menoleh, menatap Nurhayati. Aku hidup, katanya, karena hari ini kamu berhenti dan menatapku. Kata-kata itu membuat dada Nurhayati sesak. Masa lalu Robert adalah lorong gelap yang penuh luka, pengkhianatan, dan kesepian. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sendirian di lorong itu. Dan tanpa mereka sadari, luka lama yang diceritakan dengan jujur justru menjadi jembatan yang mempererat hubungan mereka berdua. Beberapa hari setelah malam itu, Robert mulai mengikuti rutinitas baru yang sederhana. Ia tidak lagi tidur di bangku taman, melainkan tinggal di sebuah penginapan murah yang disarankan Nurhayati. Ia membersihkan dirinya setiap pagi, dan perlahan mulai menemukan kembali rasa percaya pada kehidupan. Nurhayati datang setiap sore, membawakan makanan, minuman hangat, atau sekadar duduk di sampingnya untuk berbicara. Tidak ada rasa canggung di antara mereka, malah ada kenyamanan yang tumbuh perlahan. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman yang sama, Robert memandang Nurhayati dengan serius. Nurhayati, katanya pelan, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Nurhayati tersenyum tipis. Tidak perlu membalas, Mas Robert, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan manusia ke manusia. Robert menunduk, lalu menatap tangan Nurhayati yang berada di pangkuannya. Kalau aku tidak bertemu denganmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Nurhayati merespons dengan lembut. Kalau begitu, aku senang aku bisa membantu. Ada keheningan sejenak, hanya suara dedaunan dan angin yang terdengar. Namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh di hati mereka berdua, rasa percaya, rasa aman, dan perlahan, rasa sayang. Beberapa hari berikutnya, Robert mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya, bukan tentang bisnisnya, tapi tentang mimpinya yang dulu,
tentang apa yang membuatnya bahagia, dan tentang kesedihan yang membuatnya tersesat. Nurhayati mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali ia menyelah, menepuk lengan Robert, atau tersenyum memberi semangat. Aku tidak tahu banyak soal dunia bisnismu, Mas Robert, kata Nurhayati suatu hari. Tapi aku tahu satu hal, kamu bukan orang yang kalah. Robert tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena kamu, katanya lirih, mungkin aku sudah menyerah. Seiring waktu, kedekatan itu menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Mereka mulai saling memperhatikan satu sama lain dengan cara yang lebih lembut. Robert selalu memastikan Nurhayati pulang dengan aman setelah kerja, sedangkan Nurhayati selalu menyiapkan makanan hangat dan tempat yang nyaman untuk Robert. Suatu malam, ketika mereka duduk di bangku taman yang sama, Robert berkata dengan suara yang bergetar, "Nurhayati, aku merasa, aku bisa percaya lagi, dan aku merasa nyaman bersamamu." Nurhayati menatapnya, hatinya berdebar. "Aku juga merasa begitu, Mas Robert," katanya lembut. "Tapi, aku tidak ingin memaksakan apapun." Robert menggenggam tangan Nurhayati. "Aku tidak ingin memaksakan juga, aku hanya ingin kita jujur pada perasaan kita sendiri." Malam itu, di bawah cahaya lampu taman, ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, bukan sekadar rasa terima kasih atau simpati, tapi rasa sayang dan kepercayaan yang perlahan mengisi ruang di hati mereka. Dan bagi keduanya, perasaan itu bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga tentang harapan baru. Hari demi hari berlalu, dan perubahan Robert mulai terlihat nyata. Ia tidak lagi tampak putus asa atau hilang arah. Dengan dorongan Nurhayati, ia mulai menghubungi beberapa rekan lama, mengatur dokumen bisnis yang tersisa, dan perlahan membangun kembali kepercayaan yang dulu hilang. Suatu pagi, ketika mereka duduk di sebuah kafe kecil, Robert menatap Nurhayati dengan mata yang serius. "Nurhayati, aku ingin memberitahumu sesuatu," katanya. Nurhayati menatapnya, penasaran. "Apa itu, Mas Robert?" "Aku akan kembali ke showroom mobilku," kata Robert. "Aku ingin menata semuanya lagi, aku ingin membuktikan bahwa hidupku bisa lebih baik, dan aku ingin memulai dari awal dengan benar." Nurhayati tersenyum dan menggenggam tangannya. "Kalau kamu mau, aku akan selalu mendukungmu," katanya tulus. Robert tersenyum lebar, tapi matanya berkaca-kaca. "Tidak hanya dukunganmu, tapi kamu juga yang membuatku percaya lagi. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Beberapa hari kemudian, Robert muncul di showroom mobil mewahnya. Tempat itu terlihat familiar tapi sepi. Debu menutupi beberapa mobil, dan dokumen berserakan di lantai. Ia menatap semuanya dengan campuran rasa sakit dan tekad. "Ini rumahku," gumam Robert pelan, "dan aku akan mengembalikannya." Nurhayati berada di sampingnya, memberikan semangat dengan senyumnya. "Kamu bisa, Mas Robert, aku yakin." Selama beberapa minggu berikutnya, Robert bekerja keras. Ia memperbaiki dokumen, menghubungi pelanggan lama, dan mengatur kembali staf yang masih percaya padanya. Setiap malam, ia selalu menelepon Nurhayati untuk bercerita tentang kemajuan yang ia buat. Suatu sore, ketika ia berhasil menutup kesepakatan besar pertama setelah kehancurannya, Robert tersenyum sambil menatap Nurhayati. "Lihat, Nurhayati," katanya bangga, "aku mulai berdiri lagi." Nurhayati tersenyum hangat. "Dan lihat dirimu sekarang, kamu bukan lagi pria yang dulu aku temui di jalan." Robert menggenggam tangan Nurhayati erat. "Tapi aku tetap sama, Nurhayati," katanya lirih. "Sama di satu hal penting, aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Hari itu menandai titik balik dalam hidup Robert, bukan hanya secara materi, tapi juga secara hati. Ia kembali menjadi pria yang berdaya, percaya diri, dan siap menghadapi dunia. Dan bagi Nurhayati, melihat Robert bangkit bukan hanya membahagiakan, itu juga menumbuhkan perasaan yang lebih dalam. Perasaan yang tidak lagi hanya tentang simpati atau rasa sayang biasa. Mereka kini berdiri di ambang sebuah kehidupan baru, sebuah kehidupan yang tidak hanya tentang kesuksesan atau materi, tapi juga tentang cinta, kepercayaan, dan kebaikan yang tulus. Beberapa bulan setelah Robert kembali menata showroom mobilnya, hidup keduanya berubah secara drastis. Robert bukan lagi pria gembel yang putus asa, melainkan seorang pengusaha sukses yang tetap rendah hati. Dan Nurhayati, kehidupannya pun berubah. Dari seorang TKW yang sederhana, ia kini hidup dengan tenang dan dihormati. Bukan karena materi,
tapi karena cinta dan ketulusan yang ia bawa. Suatu sore, Robert mengajak Nurhayati ke sebuah taman yang sama tempat mereka pertama kali duduk dan berbagi cerita. Angin lembut berhembus, daun-daun bergoyang, dan matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Nurhayati, kata Robert sambil menatap mata Nurhayati dengan serius. Aku ingin bertanya sesuatu, hal yang paling penting dalam hidupku. Nurhayati menahan napas, hatinya berdetak kencang. Apa itu, Mas Robert? Robert menarik napas dalam, lalu membuka kotak kecil yang ia simpan di saku. Di dalamnya ada cincin sederhana tapi indah. Nurhayati, maukah kamu menikah denganku? Mata Nurhayati berkaca-kaca, ia tersenyum, suara bergetar saat menjawab. Ya, Mas Robert, aku mau. Robert tersenyum lebar, lalu memeluk Nurhayati erat. Terima kasih sudah percaya padaku, terima kasih sudah menyelamatkan hidupku dan hatiku. Nurhayati menempelkan kepalanya di dada Robert. Dan terima kasih sudah membuatku merasa bahwa kebaikan dan cinta itu nyata. Mereka berdua berdiri di taman itu, dikelilingi cahaya senja. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi malam itu terasa sempurna. Kedua hati yang dulu terluka kini bersatu, saling melengkapi, dan siap menghadapi masa depan bersama. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana tapi hangat. Teman-teman dekat, beberapa rekan bisnis Robert, dan tentu saja, Nurhayati tak lupa mengundang tetangga-tetangga baik hati yang ia kenal selama di Amerika. Semua menyaksikan cinta yang lahir dari kesetiaan, kebaikan, dan keberanian untuk percaya pada hati orang lain. Di hari itu, Nurhayati berdiri mengenakan gaun putih sederhana. Robert mengenakan jas rapi. Mereka saling menatap, tersenyum, dan tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh luka. Dan di tengah senyum dan air mata bahagia itu, satu hal jelas, dari seorang TKW sederhana dan seorang pria yang hancur karena pengkhianatan, lahirlah kisah cinta yang tulus, kuat, dan abadi. Masa depan mereka tidak hanya tentang kekayaan atau status, masa depan mereka adalah tentang saling percaya, saling menjaga, dan mencintai tanpa syarat. Nurhayati dan Robert akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bukan hanya di dunia, tapi juga di hati mereka sendiri.